Rabbana wa adkhilhum, ya Allah engkau masukkan orang yang beriman jannati adnin ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, di mana engkau telah berjanji akan memasukkan orang beriman ke dalam surga Aden itu. Ini ketika di malaikat, ketika di akhirat nanti malaikat membela orang beriman supaya seluruh orang beriman itu oleh Allah dimasukkan surga. Orang beriman itu kalau masih hidup didoain dosanya diampuni, kalau nanti menghadap kepada Allah dibela di hadapan Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Itu orang beriman. Kalau hidup didoai supaya dosanya diampuni, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kalau meninggal dunia wafat, maka dibela oleh malaikat supaya mereka dimasukkan ke dalam surga Aden. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkan orang beriman ke dalam surga Aden bersama bapak mereka. Bersama waman sholaha min abai, bersama orang-orang yang baik, yaitu bersama bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri mereka, wa dzurriyyatihim, anak dan keturunan mereka. Jadi orang beriman tuh masuk surga itu tidak sendirian. Mereka masuk surga bersama ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, sampai pada akhirnya berjumpa dengan Nabi Adam, kakeknya seluruh orang beriman, Siti Hawa, neneknya seluruh orang beriman, bersama anak-anaknya, bersama istrinya. Dzalika wal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar, yaitu di dunia didoai malaikat supaya dosanya diampuni, di akhirat dimasukkan surga bersama seluruh keluarganya. Mudah-mudahan termasuk kita. Wa manahahum asrarul iman, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu asrarul iman, rahasia-rahasia iman. Wahia al-ma'arif wal awsaf al-hamidah, yaitu diberi pengenalan sempurna kepada Allah, wal awsaf al-hamidah, dan diberi sifat-sifat yang terpuji, kazuhdi seperti zuhud, wa tawakkuli dan bertawakal, wal haya dan malu. Itulah asrarul iman, itu adalah sifat-sifat yang mulia diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberi asrarul iman. Apa asrarul iman? Al-awsab al-hamidah, kazuhdi wa tawakkuli wal haya. Diberi sifat-sifat yang mulia seperti zuhud, tawakal, dan sifat malu. Zuhud itu tidak tertarik dengan dunia, bukan tidak mau dunia, tidak tertarik dengan dunia. Dunia boleh banyak, tapi jangan menjadikan hati kita tertarik, mencintai. Dunia itu tidak boleh dicintai, karena kalau dunia dicintai, maka akhirat jadi dibenci. Dunia itu jangan dicintai. Lalu dunia itu diapain? Digunakan untuk membangun akhirat. Semakin banyak dunianya, semakin banyak amalnya. Kalau orang itu
terlalu cinta dengan dunia, maka nanti akan menjadi orang yang pelit. Susah menggunakan untuk akhiratnya. Maka dunia itu dunia itu sebenarnya 3 huruf ya. Dal, non, iya. Harkatnya du, dhammah, ni, kasroh, ya, fathah. Dunia. Dunia itu 3 huruf. Artinya apa? Artinya dari masdar dana'ah. Dana'ah itu rendah. Jadi dunia itu fi'il madhi yang dimajhulkan. Dunia. Artinya direndahkan. Maka orang yang mencintai dunia, maka dia akan menjadi orang yang direndahkan, dihinakan oleh Allah. Nah, ini penting ini. Jadi dunia ini nggak boleh dicintai. Yang dicintai siapa? Pemilik dunia ini. Siapa pemilik dunia? Allah, pencipta dunia, pemilik dunia, Allah. Kalau seseorang mencintai Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau orang kehilangan Allah dengan mencintai dunia ini, maka Allah tak suka dengan orang-orang yang mencintai dunia. Maka kebanyakan orang yang mencintai dunia itu lupa akhiratnya, sehingga menjadi orang yang lupa Tuhannya. Maka tidak ada musibah yang lebih besar melebihi melupakan Allah. Maka orang-orang yang melupakan Allah itu perlu diberi tambih, nasihat dan peringatan. Maka ada kitab namanya Tambihul Ghafilin, nasihat bagi orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai itu orang yang lupa dengan Tuhan. Maka dunia itu bukan untuk dicintai, tapi digunakan untuk kemuliaan di akhirat. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi shalihatil a'mal. Kemuliaan itu ada 2, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Izzud dunya bil mal, orang kalau mau terhormat di dunia, maka harus banyak harta. Kalau orang banyak harta, maka dia akan dihormati oleh manusia. Walaupun dia orang yang bodoh, kalau banyak duit, maka dicintai. Nah itulah nafsu. Jadi nafsu itu mencintai dunia. Maka hufatin nar bisyahawat. Kebanyakan amalan-amalan yang menyebabkan orang masuk neraka itu adalah dasarnya mengikuti syahwatnya nafsu. Al-ammar bisu. Maka orang kalau mencintai dunia, nanti akan rusak. Jadi dunia ini bukan untuk dicintai, tapi untuk sebagai keperluan saja. Selama perlu. Kalau sudah nggak perlu, ya nggak usah pakai dunia ini. Kapan kita nggak perlu dengan dunia ini? Kalau kita sudah mati. Kalau sudah mati nggak perlu dengan uang, dengan makan, dengan nasi, kendaraan, nggak perlu semua ini. Ini diperlukan selama di dunia. Maka dunia itu bukan tujuan, dunia itu keperluan untuk fasilitas membangun akhirat. Maka dunianya semakin banyak dikasih oleh Allah, semakin bangun akhirat sebanyak-banyaknya. Senang infak, senang sedekah, senang berbagi dengan hamba Allah. Sadar bahwa miliknya ini titipan daripada Allah. Oh, berarti saya dijadikan Allah untuk orang yang berbagi dengan hamba-hamba Allah. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf.
Kalau cinta dunia sudah masuk di hati, menjadi sakit. Mobilnya tergores, marah-marah, sakit, nuntut, nggak terima, uangnya hilang, nangis. Tapi kalau tidak sholat berjamaah di masjid, biasa-biasa. Tidak sholat 5 waktu, biasa-biasa. Nggak bangun malam tahajud, tidak terasa rugi. Ini kalau kebunnya kebakaran, sapinya dicuri maling, sawitnya dipanen orang, maka sedih, nangis, cinta dunia. Dunia telah masuk dalam hati. Maka dunia itu jangan masuk di hati, dunia cukup di kantong saja. Sini aja, sehingga mudah ngambilnya. Kalau sudah masuk di sini, sakit ngelepas. Perhitungannya banyak. Wah, ini 50.000, ini saya harus bekerja sehari-hari. Namun mau dikasihkan sama. Padahal kalau 50.000 tadi dikasihkan ke fakir miskin, maka menjadi simpanan di akhirat. Tapi kan dipegang di dunia saja, akhirnya nggak jadi amal, keburu mati. Baru ingat masih banyak yang belum dikirim ke akhirat, berteriak, ya Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqah. Ya Allah, hidupkan saya mau sedekah. Itulah manusia, begitu manusia. Manusia itu manusia paling lucu. Jadi maka jangan ngikuti nafsu, waruba syahwatin turizu huznan tawila. Apa saja kok dasarnya ikut nafsu, pasti ujung-ujungnya kesedihan yang panjang. Jadi kita harus merenungi kemana arah hidup kita, kemana dukungan kita, kepada kebaikan apa kepada keburukan. Jangan sampai kita ini mendukung keburukan. Kalau orang mendukung keburukan, pasti dia membenci kebaikan, karena antara kebaikan dan keburukan itu nggak bisa menyatu. Orang itu kalau nggak berbuat buruk, ya pasti berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, ya pasti berbuat buruk. Amalan itu cuma 2 itu aja, amal baik, amal buruk, amal baik, amal buruk. Dan dunia itu semakin tidak dicintai, justru akan semakin datang. Maka dalam hadis qudsi Allah bilang sama dunia, ukhdum man khadamaka. Ya, ukhdumi man khadamani. Layanilah, wahai dunia, layanilah orang yang melayani aku, kata Allah. Dan berbudak orang yang melayanimu. Jadi kalau orang itu baik hubungan sama Allah, justru dunianya dimudahkan oleh Allah dengan cara yang halal dan bersih dari kotoran. Nah, dan zuhud itu bukan tidak mau dunia. Semakin banyak dunianya, semakin banyak amal baiknya. Semakin menjadi orang yang dermawan. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga.
Wa manahahum asrarul iman, Allah memberi orang yang bertakwa kepada Allah diberi apa? Rahasia-rahasia iman. Apa rahasia iman? Al-awsab al-hamidah, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terpuji, diberi zuhud, diberi yakin, diberi iman, diberi syukur, diberi sabar, diberi hati yang bersih, jauh dari kesombongan, jauh dari kemunafikan, jauh dari kefasikan. Orang iman diberi asrarul iman, sifat-sifat yang mulia. Diberi tawakal. Maka orang kalau bertawakal dijamin oleh Allah hidupnya. Tawakal itu apa? Tawakal itu pasrah kepada Allah total, menyerah total. Maka dalam hadis Nabi bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi, andaikan kalian itu orang-orang yang tawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, la ruziktum kama turzaqut thair, sungguh kalian akan dikasih rizki seperti rizkinya burung. Bagaimana burung? Kata Nabi, taghdu himasa, berangkat di pagi hari dalam keadaan himasa, perutnya kempes. Wa taruhu bitana, sore-sore pulang perutnya sudah kembung, sudah isi makanan. Jadi kita mencari untuk apa? Secukupnya ngisi perut, selebihnya dibagi-bagi. Kita mencari. Untuk apa? Untuk kita pakai. Selebihnya kita bagi. Ketika kita bagi, bukan tambah berkurang. Nanti Allah akan bagi lagi. Kita membagi banyak, Allah bagi banyak. Terus begitu. Itulah mana qasamalun min shadaqah bal yazdad. Gak bakalan pernah harta sebab disedekahkan, tapi bertambah. Dikasih tawakal, ya, orang beriman begitu. Yang bisa bertawakal kepada Allah itu ya orang beriman. Syarat pertama adalah beriman dulu kepada Allah. Dikasih sabar, dikasih syukur, dikasih sabar. Masya Allah, orang beriman itu mudah sabar. Kalau nggak beriman suruh sabar marah-marah. Sabar ada batasnya. Kalau sudah begini saya nggak sabar lagi, bukan orang beriman. Sabar tuh nggak ada batasnya, namanya nggak ada batasnya, terus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Ya orang beriman sabarlah. Kalau nggak bisa sabar, terus sabar. Innamas sabru bittasabbur. Orang bisa sabar kalau dimulai dengan pura-pura sabar dulu. Jadi sabar itu dengan usaha sabar dulu, sehingga jadi sabar, syukur, sabar. Masya Allah, orang beriman tuh sifatnya mulia. Kalau nggak mulia sifatnya berarti belum sempurna imannya. Dikasih haya, malu. Al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Dimana dengan sebab malu seseorang bisa terhindar dari dosa.